Cemilannya hari ini ada biskuit gandum, biskuit sari gandum, itu ada ongol-ongol campur lupis, itu 5.000. Jadi minggu ini sarapannya ada jenang 2.000, itu jenang putih campur. Jenang putihnya itu dari tepung beras ya, campur ketan ireng, onde-onde 2,5, nogosari 2,5. Terus itu ada pecel, tapi pecelnya dipisah ya, bumbu pecelnya nggak dicampur. Itu ada lumpia 2,5. Terus yang lainnya itu 1.250 ya, kalau beli 5.000 biasanya dapat 4. Terus itu ada beras kencur seperti biasa ya, kalau pagi-pagi bunda itu ada beras kencur sama kunyit campur luntas. Jadi sebelum makan goreng-gorengan ini bunda biasanya ya minum jamu dulu. Mari sarapan ya, bismillahirrahmanirrahim. Asam urat kalau secara medis karena kelebihan purin, karena kelebihan kacang-kacangan, jeroan, terus karena obesitas, karena kelebihan karbohidrat, itu ya sudah benar kalau secara medis. Tapi kalau secara akhlak, penyebab utama seseorang menderita penyakit asam urat, jika dilihat secara akhlak, biasanya memang orangnya kerap kali emosi dengan keluarga dan susah dinasihati. Ini rata-rata memang yang sering selama ini saya tanya ya, orang-orang yang kena asam urat di keluarga itu memang kerap kali emosi, susah dinasihati. Karena ya seorang pemimpin itu kan biasanya gengsi ya kalau dinasihati bawahannya. Jadi kalau dinasihati istrinya, anaknya itu susah. Asam urat ini biasanya yang terkena di kaki ya, kalau menurut dokter ya memang ada obatnya ya. Tapi kadang ya saya heran juga ya, saya ini kata dokter ya sudah sembuh kok, tapi kok jalannya itu pincang-pincang gitu loh. Nah ini dilihat dari sisi akhlak beda memang ya. Kalau mengatur keluarga itu ada emosi dan kekakuan, orangnya tuh suka ngeyelan. Ngeyel itu apa ya? Ngeyel itu yang di video yang lalu sudah diterangkan. Jadi kalau diberi masukan itu ya merasa disalahkan, dibodoh-bodohkan ya, selalu begitu. Itu nanti menyebabkan asam urat. Emosi ini kan penyakit hati ya. Jadi kalau kita sering emosi, cemburu, berpikiran tidak baik ya, itu sesuatu yang salah memang. Jadi mulai sekarang siapapun yang asam urat, jangan melakukan akhlak yang kurang baik lagi. Insya Allah asam uratnya akan sembuh ya. Yang selama ini sering kumat, cekot-cekot, insya Allah akan sembuh, normal kembali. Biasanya rata-rata asam urat itu seringkali tidak menghargai pasangan. Jadi minta pasangannya selalu nurut aja, itu kan namanya nggak menghargai. Jadi ya nggak bisa, setiap orang itu punya pendapat yang beda. Ini aku maunya ini tuh begini, asalkan tidak melanggar syariat ya sudah, nggak selalu harus nurut. Ini pijitin aku capek ya. Ya kalau memang istrinya termasuk pulang kerja kan sudah capek juga ya nggak bisa. Saya ini butuhnya sekarang dipijit dan harus mau mijitnya misalnya. Ya orang-orang asam urat itu seperti itu, selalu menginginkan anaknya, istrinya itu nurut, apa yang diomongkan itu selalu diturut. Makanya kaku, ini kan kaku ya, makanya dilambangkan dengan ya kaku. Orang asam urat itu kan kaku, ditekuk nggak bisa. Ada seorang bapak mengatakan begini di hadapan bunda, ini tanganku ini nggak bisa ditekuk. Oh, tangan ini kan berhubungan dengan jari tangan ini kan berhubungan dengan pekerjaan ya. Berarti di dalam pekerjaan rumah tangga, entah itu nyapu, ngepel atau apa, si istri atau si anak melakukan terus nggak cocok, biasanya emosi dan nggak mau dinasihati. Kamu tuh jangan begitu, harus begini.
harus nurut si istri dan si anak. Kalau enggak, beliau marah. Nah, itu biasanya asam urat. Jadi Islam itu mengajarkan ya yang lemah lembut ya. Nah, jangan begitu ya nak, yang benar itu begini. Kalau menyampaikan dengan lemah lembut kan anaknya, oh iya terima kasih. Jadi penyakit yang diberikan Allah kepada orang yang kena asam urat itu bisa ujian dari Allah, ujian seberapa besar imannya, dan termasuk musibah juga. Ya kalau terus menerus nggak sembuh-sembuh ya itu ya bisa ujian, jadi bisa termasuk musibah. Kalau nggak tahu ini termasuk ujian atau musibah ya mending ya baca istighfar, mohon ampun, terus tidak akan mengulangi seperti itu kalau sudah tahu ilmunya. Jadi kalau secara medis memang benar ya kalau dokter mengatakan ini kelebihan karbohidrat, kelebihan purin ya. Jadi kelebihan purin itu kan seperti makan kacang-kacangan, jeroan, itu kan termasuk kelebihan purin, itu bisa menyebabkan asam urat, itu sudah benar kalau secara medis seperti itu. Kalau secara akhlak ya memang beda lagi ya. Kalau bunda nggak ada asam urat, karena ya saya pelajari selama ini orang-orang yang asam urat itu ya rata-rata memang orangnya biasanya gemuk, makanya saya jaga ya berat badan stabil ya 45, 46, paling tinggi 50, nanti saya berusaha untuk diturunkan lagi sampai 45, 44. Biasanya asam urat ini menimbulkan pembengkakan ya, kata orang-orang yang kena asam urat itu katanya panas di area persendian ya. Sakitnya seperti apa ya saya nggak tahu, tapi yang jelas saya kasihan juga ya melihat orang yang asam urat sampai mau jalan tuh minggir, awas jangan sampai nyentuh ya, seperti itu. Saking sakitnya katanya kalau tersentuh selimut aja sakit. Jadi asam urat ini memang kalau secara medis ya karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal itu tidak mampu mengeluarkannya. Purin sendiri kan merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi di dalam tubuh ya, termasuk ngatur pertumbuhan sel dan menyediakan energi. Kalau bunda secara akhlak saya enggak, kalau secara akhlak itu begini, kalau secara medis begini, itu saya pelajari semua. Kalau dokter sudah mengatakan jangan berlebihan karbohidrat, berarti saya nggak boleh makan banyak-banyak. Ya Rasul kan mengajarkan seperti itu, makan nggak banyak-banyak. Terus Rasul juga mengajarkan puasa Senin Kamis, artinya setiap hari Senin dan Kamis berhenti, nggak makan nggak minum ya, mulai pagi ya, mulai ya dengar adzan subuh sudah berhenti, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai nanti adzan maghrib. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak, yakni dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini maksudnya memaafkan ini, ada orang itu belum bertobat ya, belum mohon ampun pada Allah, terus Allah itu memberikan kesembuhan ya karena dia berobat ke dokter, ya tetap diberi kesembuhan karena sudah berusaha berobat ke dokter, diberi kesembuhan, tapi dosa masih nempel. Tapi kalau mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya ya, dosa lenyap terus sehat. Kalau ke dokter itu hanya lenyap aja penyakitnya, tapi dosanya nggak lenyap. Dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah itu juga berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yakni di dunia, sebelum adab yang lebih besar, yakni di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi siksa dekat dalam ayat tersebut maksudnya ya musibah yang berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya ya neraka.
Jadi kalau menurut ayat ini, orang itu sebelum masuk neraka itu ya, maksudnya sebelum masuk neraka akhirat itu masuk neraka dunia dulu yang berupa sakit. Jadi hati-hati dengan sakit, karena ini peringatan sebelum masuk ke neraka akhirat, dimasukkan neraka dunia dulu yang berupa sakit. Tapi kalau orang itu sudah paham, akhirnya mohon ampun, bertobat pada titik kesalahannya, minta ampun, terus tidak mengulangi lagi, ya tobatnya diterima, insya Allah seperti itu. Jadi doa untuk menyembuhkan asam urat itu gampang ya, seperti ini doanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas penyakit asam urat yang aku alami. Jika penyakit ini disebabkan karena kesalahanku dan dosa-dosaku yang kaku dalam keluarga, terutama pada orang tuaku dan pasanganku, jika itu salah dan dosa di hadapanmu ya Allah, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari asam uratku. Ya Allah, ampunilah dosaku jika saat menyuruh orang selalu aku sertai dengan amarah dan emosi. Ya Allah, ampunilah aku jika sering menyampaikan keinginanku dengan cara yang salah, penuh kemarahan, kejengkelan dan kekaguan. Ya Allah, ampunilah dosaku jika dalam melakukan pekerjaan aku sangat kukuh, kuat dan kaku dalam memegang prinsip, khususnya terhadap rekan kerjaku. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari asam uratku. Jadi doanya seperti itu ya. Ya, setelah berdoa seperti itu terus menerus ya, dipanjatkan jangan satu kali ya. Jadi setiap habis sholat ya, insya Allah nggak lama kok, insya Allah yang selama ini saya amati dapat beberapa bulan asam uratnya ya alhamdulillah sembuh ya.